Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas biologi E semester 5, akan memaparkan mengenai replikasi DNA pada mata kuliah genetika. Adapun anggota dari kelompok 4 terdiri dari Agnita Prihandini, EN Darwati, Nurhidayati Fauzia, Putri Sanisa Septianidie, Salsabilah Nur Azkiyah, Siti Fatimah, dan Zakiyah Nur Afrilia. Pokok bahasan materi yang pertama yaitu mengenai pengertian replikasi DNA. Kemudian, enzim yang berperan dalam proses replikasi DNA. Dan yang ketiga, proses replikasi DNA. Salah satu fungsi DNA sebagai materi genetik pada sebagian besar organisme adalah harus mampu menyimpan informasi genetik dan dengan tepat dapat meneruskan informasi tersebut dari induk kepada keturunannya, dari generasi ke generasi. Fungsi ini merupakan fungsi genotipik yang dilaksanakan melalui replikasi. Perkenalkan, saya Nurhidayati Fauzia sebagai pemateri pertama akan memaparkan mengenai pengertian replikasi DNA. DNA dapat melakukan penggandaan diri karena DNA memiliki sifat autokatalis, yaitu mampu menyintesis diri sendiri atau replikasi. Replikasi DNA merupakan peristiwa penggandaan rantai ganda DNA. Proses ini akan menghasilkan molekul anakan yang identik, meskipun ada perkecualian. Replikasi terjadi pada tahap interfase dari siklus hidup sel. Dalam tahap interfase, sel akan mensintesis semua bahan-bahan yang diperlukan untuk pertumbuhan dan pembelahan sel. Replikasi DNA dapat terjadi dengan adanya sintesis rantai nukleotida baru dari rantai nukleotida lama, melalui proses menggunakan komplementasi pasangan basa untuk menghasilkan suatu molekul DNA baru yang sama dengan molekul DNA lama. Proses yang terjadi ini dipengaruhi oleh beberapa enzim. Selanjutnya, replikasi DNA akan dikatalisis oleh beberapa enzim. Yang pertama yaitu ada enzim helikase yang berfungsi untuk membuka heliks ganda DNA dengan memutuskan ikatan hidrogen. Yang kedua yaitu ada enzim RNA primase yang berfungsi untuk menghubungkan nukleotida RNA agar dapat membentuk primer. Yang ketiga yaitu ada DNA polimerase yang berfungsi untuk menggunakan nukleotida menjadi polimer DNA yang panjang. Yang keempat yaitu ada enzim eksonuklease yang berfungsi untuk memotong nukleotida RNA primer baik pada 5 aksen atau 3 aksen. Yang kelima yaitu ada enzim ligase yang berfungsi untuk menyambungkan fragmen-fragmen DNA atau fragmen Okazaki sehingga membentuk untai DNA yang lengkap. Yang keenam yaitu ada topoisomerase yang berfungsi untuk meluruskan ikatan DNA supaya saat dipotong sama helikase menjadi lebih mudah. Yang ketujuh yaitu ada SSB atau single stranded binding yang berfungsi untuk mencegah ikatan DNA yang sudah memisah untuk bersatu kembali. Proses dari replikasi DNA itu sendiri. DNA adalah molekul yang terdiri dari dua helai berpilin, yaitu satu sama lain yang membentuk struktur double helix. Setiap helai terdiri dari 4 basa nitrogen, yaitu adenin, sitosin, guanin, dan timin. Setiap basa akan saling berpasangan, di mana nitrogen timin akan berpasangan dengan adenin, dan basa nitrogen sitosin berpasangan dengan guanin. Setiap helai DNA memiliki ujung, yaitu 5 aksen dan 3 aksen. Kedua helai ini memiliki arah jalan yang berlawanan. Inilah yang menentukan bagaimana tiap helai DNA direplikasi. Baiklah, langkah pertama dalam replikasi DNA adalah memisahkan dua untai DNA yang dibantu oleh enzim helikase dan membentuk garpu replikasi. Untaian yang dipisahkan masing-masing akan menjadi template atau cetakan untuk menghasilkan untaian DNA yang baru. Proses selanjutnya dimulai oleh enzim primase, di mana enzim ini akan membuat sebuah RNA pendek yang disebut RNA primer.
RNA primer ini akan menjadi titik awal untuk membuat untaian baru DNA. Kemudian enzim DNA polimerase menempel pada RNA primer yang akan membentuk untaian baru DNA. DNA polimerase hanya menambah pasangan basa DNA dalam satu arah dari ujung 5 aksen ke ujung 3 aksen. Salah satu untaian baru DNA dibuat secara terus-menerus dengan cepat, sehingga disebut leading start. Sedangkan pada untaian yang lain disebut lagging start. Untuk ini, tidak dapat dibuat untaian baru secara terus-menerus karena berlawanan arah. Oleh sebab itu, DNA polimerase hanya dapat menambahkan pasangan basa nitrogen dalam satu potongan kecil yang disebut fragmen Okazaki. Setiap fragmennya yang terbentuk dimulai dengan RNA primer yang menempel membentuk DNA primer. DNA polimerase kemudian menambahkan deretan pendek basa nitrogen dari arah 5 aksen ke 3 aksen. Kemudian RNA primer berikutnya ditambahkan lebih lanjut pada lagging strand dan membentuk fragmen Okazaki yang lain. Proses ini akan terjadi secara berulang kali. Setelah untai DNA baru selesai dibuat, maka enzim eksonuklease akan menghapus semua RNA primer pada kedua untai DNA. Kemudian, enzim DNA polimerase akan mengisi bagian yang kosong dengan basa nitrogen. Terakhir, enzim ligase akan merekatkan setiap fragmen DNA di kedua untai untuk membentuk untai ganda yang utuh. Inilah proses dari replikasi DNA di mana satu DNA double helix akan membentuk dua DNA double helix yang baru. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.